ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke Al-Kabirah Al-Thaniyah wal-Khamsun. Al-Kabirah Al-Thaniyah wal-Khamsun, dosa besar yang ke-52. Yang perlu diingatkan di sini bahwa kitab ini kumpulan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibahas di sini bukan termasuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran dengan azab, dengan siksa, dengan laknat, atau yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa Allah melaknatnya, Allah murka. Ada ancaman baik ancaman dunia maupun ancaman akhirat. Maka penting bagi setiap muslim untuk mengetahui dosa-dosa ini agar kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya dari dosa-dosa besar ini. Dan apa yang telah kita bahas sebelumnya dari dosa-dosa besar, dari nomor 1 sampai ke 51, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada kita semua, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, apa yang telah kita pelajari, kita jadikan sebagai panduan dalam kita hidup di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bersegera melaksanakan perintah-perintahnya dan bersegera untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang ke-52 adalah isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu. Isbalul izar yakni memanjangkan kain, memanjangkan pakaian. Al-izar maknanya adalah pakaian yang menutupi pinggang sampai ke bawah. Dan bisa berupa celana panjang, bisa berupa kain, bisa berupa sarung, sebagaimana yang kita kenal di negeri kita ini. Dan isbalul izar, memanjangkan kain di sini, memanjangkan pakaian, maksudnya adalah irkha'ut thawb hatta yughattil qadamain. Disebutkan dalam beberapa mu'jam, beberapa kamus bahasa Arab. Di antaranya disebutkan dalam Lisanul Arab, juga disebutkan dalam As-Sihah, dan juga disebutkan dalam An-Nihayah, bahwa makna al-isbal, makna isbal adalah irkha'uth thawb, memanjangkan pakaian, memanjangkan kain, hatta yughattil qadamain, sampai menutupi kedua kaki. Bukan hanya menutupi mata kaki saja, bahkan terkadang begitu panjangnya sampai juga menutupi kaki. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnul A'rabi
Al-Imam Ibn al-A'rabi dan yang lainnya mengatakan al-musbil, orang yang musbil, alladhi yutawwil thawbah wa yursiluhu ilal ard idza masya. Orang yang memanjangkan kainnya, pakaiannya sampai ke tanah, ya, sampai menyentuh tanah ketika dia berjalan, menutupi mata kaki, menutupi kaki bahkan, dan ketika berjalan terkadang menyentuh tanah. Ini semua diharamkan dalam Islam. Baik ta'azzuzan wa nahwah. Ta'azzuzan yakni dengan tujuan kesombongan, al-khuyala wal kibr wal ujub. Jadi makna ta'azzuzan yakni makna yang pertama adalah al-khuyala. Al-kibr, sombongan, ujub, yakni merasa bangga dengan dirinya. Merasa lebih hebat dari orang yang lain. Ini kesombongan. Dan ini termasuk al-khuyala wa ta'azzuz dalam bahasa Arab maknanya. Dan apapun alasan daripada seseorang melakukan isbal ini, memanjangkan kain ini sampai menutupi kaki atau menutupi mata kaki, atau bahkan bisa jadi sampai ke tanah, apapun alasannya tidak dibenarkan dalam syariat dan masuk dalam kategori haram. Dan bisa jadi na'udzubillah masuk dalam kategori dosa besar. Walaupun tidak diiringi dengan rasa sombong. Nanti akan ada hadis-hadis yang berbicara tentang dilarangnya isbal, dilarangnya memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki atau menutupi kaki sampai ke tanah diantaranya, dan tidak dikaitkan dengan kesombongan. Yani ada orang yang memanjangkan kainnya sampai menutupi kakinya karena kesombongan, ada juga yang tidak. Kedua-duanya sama, diharamkan dalam Islam. Hanya saja yang sombong lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Yang melakukan isbal karena kesombongan lebih buruk lagi. Lebih jelek daripada orang yang tidak sombong ketika melakukannya. Kedua-duanya sama-sama melakukan tindakan yang diharamkan dalam Islam. Dan kedua-duanya merupakan dosa besar. Tapi ketika diiringi dengan kesombongan, ini lebih buruk lagi. Lebih jelek lagi. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menyebutkan di awal sebuah ayat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman. Ayat ke-18. yakni ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini penulis hanya menyebutkan bagian yang menjadi syahid, yang menjadi inti daripada mengapa disebutkannya ayat ini. Yaitu firman-Nya, "Wala tamshi fil ardi maraha," dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maraha. Maraha yakni mutakabbiran, dengan penuh kesombongan, angkuh, jabbar, anid, merasa paling tinggi, merasa paling hebat. Ini salah satu daripada nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam hal adab berjalan. Tidak boleh seseorang berjalan dengan penuh kesombongan, keangkuhan. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling baik daripada orang lain. Kalau sampai seperti ini maka dilarang dalam Islam. Dan termasuk daripada berjalan dengan penuh kesombongan di atas muka bumi ini adalah dengan memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki, bahkan bisa jadi menutupi kaki, bahkan bisa jadi sampai ke tanah. Ini termasuk daripada perbuatan khuyala, perbuatan takabbur, perbuatan angkuh, perbuatan sombong yang dilarang dalam Islam. Walaupun orang yang melakukannya tidak merasa dia menyombongkan diri, dia tidak ada tujuan sama sekali menyombongkan diri. Tetap ini tidak dibenarkan dalam syariat. Adapun yang melakukannya dengan ditambah lagi karena adanya kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya, maka ini lebih buruk lagi, lebih rusak lagi, lebih jelek lagi. Wa iyadzubillah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa memanjangkan kain, memanjangkan celana atau sarung atau pakaian sampai menutupi mata kaki atau kaki sekalian, sebuah hadis Nabi SAW yang disebutkan penulis setelahnya,
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Penulis menyebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'bain," apa yang lebih daripada mata kaki, melebihi mata kaki dari kain. Ini kain apa saja, apakah celana panjang, kain, sarung, apa saja yang menutupi kedua mata kaki, di bawah mata kaki, fafinnar, maka ini masuk ke dalam neraka, ya, diancam masuk ke dalam neraka. Tempatnya di neraka, wa iyadzubillah. Dan saya lihat hadisnya tidak dikaitkan sama sekali dengan sifat sikap sombong. Tidak sama sekali dikaitkan dengan sifat khuyala. Memang ada sebagian orang, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang terkait dengan memanjangkan kain isbal yang mutlak tanpa dikaitkan dengan kesombongan maupun hadis-hadis yang dikaitkan dengan kesombongan, kalau digabung maka yang terlarang adalah, kata mereka, yang dilakukan karena kesombongan. Ini hadis-hadis yang mutlak yang tidak disebutkan alasan karena sombong, ini diikat dengan hadis-hadis yang menyebutkan alasan kesombongan. Ini kalau tidak ada alasan kesombongan maka tidak mengapa, kata sebagian para ulama, ada sebagian kata orang. Perkataan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah terbantah. Nanti akan kita baca hadis-hadis lainnya yang membantah cara dikaitkannya hadis yang mutlak dengan hadis yang muqayyad ini, sehingga membuat hadis yang mutlak ini dibawa ke yang muqayyad. Nanti akan ada hadis yang membantah itu semua. Di antaranya ini, Nabi SAW tidak menyebutkan kesombongan. Bahkan nanti akan ada hadis bahwa memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki, bahkan menutupi kaki sekalian, termasuk kesombongan. Inilah kesombongan. Inilah kesombongan. Nanti akan ada hadisnya insyaallah, dan nanti akan ditutup oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dengan keterangan yang pantas disebut dengan tinta emas, yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim meremehkan. Lebih-lebih setelah dia tahu hadis-hadis ini yang akan kita baca setelah ini insyaallah, lalu kemudian dia masih sengaja memanjangkan pakaiannya, bahkan dia pergi ke tukang jahit mengatakan panjangkan sampai sekian-sekian misalnya. Lalu dia minta di bawah mata kaki. Lalu ketika tukang jahitnya salah, lalu ternyata memotongnya di atas mata kaki, dia marah. Berarti menunjukkan kesombongan. Berarti dia mengamalkan ini semua karena kesombongan. Nah, tanpa dia sadari. Sadar atau tidak sadar, ini menunjukkan kesombongan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan taruhlah kita anggap ini semua adalah masalah khilaf antara para ulama, perbedaan pendapat antara para ulama. Bukankah akan lebih baik bagi kita agar selamat untuk mengambil pendapat yang tidak dicela kedua-duanya? Dengan Anda memilih tidak memanjangkan kain di bawah mata kaki, dengan memilih pendapat bahwa Anda tidak isbal, daripada saya bingung mana yang benar mana yang salah, maka saya lebih baik mengambil yang hati-hati, itu lebih utama. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Dan tidak usah khawatir, alhamdulillah dulu orang-orang yang mengamalkan ini di awal-awal dulu ya dihina, apakah itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar, kebanjiran, atau bahasa-bahasa lainnya kurang bahan, atau bahasa-bahasa lainnya cingkrang, atau bahasa-bahasa lainnya entah katanya ini kebodohan. Bahkan bukan hanya cingkrang saja, terkait dengan jenggot pun sebagian orang, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu menunjukkan kebodohan. Semakin panjang jenggot semakin bodoh. Dulu alhamdulillah ada orang mengatakan demikian, tapi alhamdulillah sekarang tidak, alhamdulillah. Banyak orang sekarang mengikuti barat. Dan antum lihat barat, fitrah manusia, lihat barat sekarang. Jenggot menjadi sebuah hal yang populer di kalangan orang-orang kafir di barat sana. Dan cingkrang, sebagian orang-orang kafir menjadikannya sebagai sebuah mode, tren.
Lihat, sekarang banyak orang mengikutinya. Dulu mereka mencelanya. Wa iyadzubillah. Mereka mencela orang-orang yang berjenggot karena ini bodoh. Sekarang alhamdulillah banyak orang berjenggot. Walaupun alasannya bukan karena mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tren. Sekarang banyak orang alhamdulillah menaikkan celananya sengaja, bahkan memotongnya cingkrang karena tren. Ya ikhwan, agar kita berpahala dalam berpakaian, kenapa kita tidak kaitkan dengan sunnah Nabi SAW? Bukankah akan lebih baik jika kita seandainya mengembalikan ini semua kepada syariat, bahwa saya melakukan ini karena mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Saya memanjangkan jenggot saya memotong celana saya, kain saya sehingga tidak menutupi mata kaki karena ini semua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Anda telah berpahala besar. Dan orang-orang yang mengikuti Anda akan mendapatkan pahala dari mereka yang mengikuti Anda, mengikuti kebaikan ini. Bahkan nanti ketika Anda mati, mereka masih mengikutinya, pahala akan terus mengalir. Tentu setiap muslim ingin dia dikubur dalam kondisi pahala terus mengalir di kuburnya. Dia tidak ingin dia mati di kuburan, dosa-dosa mengalir ke kuburnya, wa iyadzubillah. Maka jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan bukan menjadi orang-orang yang menunjukkan kepada keburukan. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga dikeluarkan Imam Muslim, dan lafaz yang akan kita baca lafaz Imam Al-Bukhari, ini semua dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, tidak akan sudi melihat, tidak akan memperdulikannya kelak pada hari kiamat, orang-orang yang memanjangkan kainnya melebihi daripada mata kaki, batara, karena kesombongan. Lihat, hadis-hadis sebelumnya yang dikeluarkan Imam Bukhari yang saya bacakan tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tidak menyebutkan kesombongan. Adapun hadis ini, hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim ini dikaitkan dengan kesombongan. Kata para ulama, kedua-duanya tidak dibenarkan. Baik yang sombong maupun yang tidak sombong sama saja haram. Memanjangkan kain sehingga menutupi mata kaki, keduanya diharamkan dalam Islam. Hanya saja yang memanjangkannya karena kesombongan diancam dengan ancaman yang lebih buruk. Kondisi mereka lebih jelek daripada orang yang tidak menyombongkan dirinya. Ya, sama-sama melakukan hal yang diharamkan, tapi yang melakukannya karena kesombongan, angkuh, ujub, merasa dirinya paling hebat, agar beda dengan orang lain misalnya, maka diancam dengan hadis ini. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan memperdulikannya. Orang-orang diperhatikan oleh Allah, dia tidak diperhatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Orang-orang diberikan perlindungan oleh Allah, dia tidak diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Sedangkan kita semua butuh pertolongan dari Allah. Kita semua butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, tidak dikeluarkan Imam Bukhari, hanya disebutkan dalam Sahih Muslim saja, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ini, Nabi SAW bersabda, thalathatun, ada tiga golongan, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Tiga ancaman. Allah tidak melihat mereka kelak pada hari kiamat. Allah
tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Allah SWT tidak akan menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama al-musbil. Lihat, yang pertama yang disebut al-musbil. Orang yang melakukan isbal. Isbal di sini maksudnya adalah, tadi sudah kita sebutkan beberapa definisi dari penjelasan para ulama bahasa, yang menutupi kainnya, sarungnya, kedua mata kakinya, bahkan bisa jadi menutupi kakinya, bahkan bisa jadi kainnya menyentuh tanah ketika dia berjalan. Ini semua diharamkan dalam Islam. Bahkan diberikan ancaman dengan ancaman yang disebutkan di sini begitu mengerikan. Dan lagi-lagi tidak disebutkan kalimat kesombongan. Al-musbil saja sudah, yang melakukan isbal. Tidak disebutkan karena kesombongan atau karena bukan kesombongan. Berarti menunjukkan sama saja. Sama saja yang sombong maupun tidak sombong, yang musbil karena kesombongan maupun tidak sombong, sama saja. Nah, diancam dengan ancaman yang keras, tapi yang sombong, yang diiringi dengan kesombongan, sekali lagi ikhwan, yang diiringi dengan sombongan maka lebih buruk, lebih jelek, dan lebih keras siksanya. Wa iyadzu billah. Yang kedua, al-mannan, suka adu domba, namimah. Dan orang-orang yang suka adu domba ini bukan hanya ini saja ancamannya, disebutkan dalam hadis lainnya bahwa kelak nanti dia akan disiksa di alam kuburnya. Wa iyadzu billah. Berhentilah wahai ikhwah mengadu domba kaum muslimin. Jangan kita pindahkan kalimat seseorang yang nanti bisa berikan mudarat kepada saudaranya, sehingga akan timbul permusuhan. Hendaknya kita berupaya meredam permusuhan di antara kaum muslimin, bukan mengobarkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Jika Anda lakukan itu, maka Anda masuk ke dalam ancaman ini. Allah tidak akan melihat Anda. Allah SWT akan mensucikan dosa-dosa Anda, dan kelak Allah SWT akan menyiksa Anda dengan siksa yang pedih. Wa iyadzu billah. Yang ketiga yang juga mendapatkan ancaman ini, wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib, yang berupaya untuk melariskan dagangannya tapi dengan sumpah yang dusta. Ya, sebagian orang ada, demi Allah untung saya hanya sekian, padahal tidak demikian. Dia mengatakan, demi Allah modal saya cuma sekian, padahal tidak demikian. Berhati-hatilah dengan ucapan-ucapan dusta ini, baik yang dilakukan dengan sumpah maupun yang tidak dilakukan dengan sumpah. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis lainnya yang juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalun ra'sah yakhtalu fi mashyihi idh khasafa Allahu bihi al-ardha wa fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang laki-laki, yakni suatu saat ada seorang laki-laki yamshi fi hullah. Suatu saat ada laki-laki yang dia berjalan dengan pakaian yang dia bangga dengannya, dia ujub. Dia merasa lebih hebat daripada orang yang lain dia anggap rendah. Dia menggunakan pakaian itu, yang lainnya dia anggap rendah. Murajjalun ra'sah, disisir rambutnya dengan rapih. Yakhtalu fi mishyati, dan sombong dalam berjalannya, yakni takabbur, angkuh dalam berjalan. Idh khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah menelannya ke dalam bumi. Wa iyadzu billah. Fahuwa yatajaljalu fiha, maka dia terbenam di dalamnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Ya, tetap akan di situ sampai hari kiamat. Wa iyadzu billah. Nah, di sini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat di sini, ikhwan, ancaman yang lebih buruk daripada orang yang sekedar memanjangkan kainnya tapi tidak diiringi dengan kesombongan. Yang diiringi dengan kesombongan diancam dengan siksaan-siksaan yang kita barusan baca beberapa riwayatnya. Hadis lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, qal al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Ya, isbal itu yang memanjangkan kain itu pada kain yang menutupi pinggang ke bawah, juga pada pakaian, jadi pada baju qamis, wal imamah, dan juga pada sorban. Maka berhati-hatilah, jangan sampai memanjangkan kain kita melebihi daripada kebutuhannya. Begitu pula jangan memanjangkan sorban kita sampai ke tanah. Ada sebagian orang begitu ghulu dalam melakukan menggunakan imamah, menggunakan sorban ini sampai ke tanah. Ini tidak benarkan dalam syariat. Dan perlu diingat, ini adalah ancaman bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka dia dianjurkan untuk memanjangkan kainnya sampai menutupi kakinya. Ini hal yang perlu diingatkan dari awal, bahwa apa yang kita baca barusan dari sabda Nabi SAW tentang larangan isbal, ini bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka justru diperpanjang pakaiannya. Maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari ketika menjelaskan beberapa hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ini, di antara sebab mengapa isbal itu dilarang, karena dia tasyabbuh bin nisa. Di antaranya karena dia menyerupai perempuan. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Allah melaknat laki-laki yang pakaiannya menyerupai perempuan. Kalau perempuan memang harus dipanjangkan kainnya sampai ke tanah. Berjalan dalam kondisi bisa jadi kainnya menempel tanah. Itu bahkan diperbolehkan bagi perempuan. Bahkan dianjurkan untuk perempuan. Adapun laki-laki tidak. Maka isbal di dalamnya juga ada tasyabbuh bin nisa, laki-laki yang berupaya untuk menyerupai perempuan. Ini tidak benarkan dalam syariat. Kata Nabi SAW, al-isbalu fil izar, kita lanjutkan hadisnya, wal qamis wal imamah. Sekali lagi bahwa isbal ini bukan hanya pada kain saja yang menutupi pinggang sampai bagian bawah kita, juga termasuk dalamnya kain baju. Tidak boleh dipanjangkan melebihi daripada yang seharusnya. Begitu pula imamah, sorban. Tidak boleh sampai ke bawah, sampai menyentuh tanah misalnya, wa'iyadzubillah. Ini tidak benarkan dalam syariat. Man jarra minha syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan dari hal-hal tadi, memanjangkan melebihi daripada apa yang seharusnya, khuyala, dengan penuh kesombongan. Lihat di sini, kalau hadis sebelumnya, beberapa hadis sebelumnya tidak menyebutkan kesombongan, hadis ini khusus menyebutkan kesombongan. Maka apa ancaman yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini? Lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang hasan. Dan juga dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih walhamdulillah. Hadis lainnya, tapi penting disebutkan di sini penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salaman tentang makna isbal dalam hal pakaian atau dalam hal sorban. Apa untuk lebih jelas kita baca bagaimana penjelasan beliau. Ammal isbal fil imamah faqad qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari al muradu bihi ma jarrat bihi adatul Arab min irkha'id al adbat fama zada ala al ada fi dhalika kana min al isbal. Yang dimaksud dengan isbal terkait dengan imamah, yakni kain yang diputar-putar di kepala yang kita kenal dengan sorban. Kata Ibnu Hajar, yakni yang melebihi daripada adat kebiasaan orang Arab. Dipanjangkan ekornya sampai melebihi daripada kebiasaan orang Arab. Ya, sebagian bahkan bisa jadi sampai ke tanah. Ini dia benarkan dalam syariat. Fa'italatul imamah fawqal mu'tad muharram min ajlil khuyala. Thumma innahu minal israf al-manhi anhu fil hadits as-sabiq. Karena itulah memanjangkan sorban melebihi daripada kebiasaannya ini diharamkan
karena ini termasuk tanda kesombongan. Dan ini tentu juga termasuk daripada al-israf, berlebih-lebihan dalam berpakaian, dan berlebihan tabdzir dan dilarang dalam Islam. Fa huwa kadzalika minal bid'ah, kata Syekh Masyhur Hasan Salman, dan maka ini masuk juga dalam kategori dia adalah bid'ah. Dia masuk dalam kategori bid'ah, wala siyama annaha qad takunu ahyanan thaqilah yanu'u bihamliha ar-ra's fala yumkin an yakuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam mithla hadhihi al-imamah allati yahtaju takwiriha ila zamanin tawil. Ditambah lagi imamah yang berlebihan ini tentu akan berat di kepala, karena dia akan lama, panjang, dan ini memakan waktu yang tidak perlu. Kemudian di sini ada israf, ada tabdzir, ada membuang-buang waktu. Ini semua diharamkan dalam syariat. فبعض هذه الإمامات تبلغ عشرات الأذرع وتحتاج إلى آلة خاصة للتقويم. Bahkan kata Syekh Masyhur Hasan Salama, ada yang sampai ukurannya 10, lebih daripada 10 dhira', puluhan dhira' bisa jadi, dan butuh alat khusus untuk ini. Merepotkan, tentu merepotkan. Ini semua termasuk ghulu dalam berpakaian. Amma al-isbalu fil qamis fayakunu fi italatil akmam ala nahwi ma nara fi thiyabi ba'd ahli as-Sa'id wal-Rif fi Misr wa kadzalika ba'd ikhwanina min ahli as-Sudan fa innana yumkinu an nasifaha kama wasafaha Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad annaha al-akmam al-wasi'ah at-tiwal allati hiya kal-akhraj falam yalbasha an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wala ahadun min ashabihi al-battah wa huwa mukhalifatun lis-sunnah wa fi jawaziha nadhar fa innaha min jinsil khuyala. Adapun memanjangkan dalam hal pakaian, baju, maka dibuat panjang dan dibuat lebar, begitu lebarnya sebagaimana sebagian pakaian orang-orang Mesir dan sebagian orang Sudan. Sebagian orang Mesir, sebagian orang Sudan panjang, lebar, dan bahkan terkadang jadi semacam tempat menyimpan sesuatu, sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, al-akmam al-wasi'ah, yakni yang begitu luasnya, panjang, seakan-akan dia menjadi tempat untuk keluarnya sesuatu. Nabi SAW tidak pernah menggunakan pakaian ini, begitu pula para sahabat satu pun tidak ada yang menggunakan pakaian seperti ini. Ini adalah menyelisihi sunnah. Dan dalam hal bolehnya menggunakan pakaian ini ada hal yang mesti kita perhatikan, yakni menunjukkan bahwa ini lebih baik diingkari, dijauhi, karena dia menyelisihi daripada sunnah Nabi SAW. Masih banyak sebenarnya keterangan Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala yang bisa dibaca di beberapa tempat dari bukunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang, masih ada beberapa hadis lagi sebenarnya yang perlu saya baca dan perlu saya tutup dengan perkataan Imam Az-Zahabi, namun karena waktu yang telah memisahkan kita, kiranya cukup sampai sini pembahasan kita. Kita buka 1-2 pertanyaan, setelah itu kita tutup majelisnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan kembali setelah yang berikut. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini, tapi sayangnya tidak terkait dengan pembahasan. Tapi tidak mengapa kita baca. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau orang bergunjing, apa dosanya Ustaz? Kalau orang bergunjing, apa dosanya? Ini pernah kita bahas. Bergunjing masuk ke dalam kategori ghibah yang diharamkan dalam syariat. Dan Allah SWT menyamakan ghibah dalam surat Al-Hujurat dengan memakan daging bangkai. Dan dia masuk ke dalam dosa besar. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
Apakah ada di antara kalian suka jika memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, pasti kalian akan benci. Pasti kalian tidak akan suka dengan memakan daging bangkai. Nah, ketika Allah SWT menyamakan menggunjing, menggibah dengan memakan daging bangkai manusia, maka menunjukkan bahwa ini dosa besar. Karena para ulama bersepakat, berijma bahwa memakan daging bangkai hukumnya minal kabair, termasuk dosa besar. Maka gibah dosa besar. Dan di antara hadis yang pernah kita baca yang juga menunjukkan ancaman yang keras orang yang menggunjing, yang memakan daging bangkai saudaranya ini, sebuah hadis ketika Nabi SAW di-mi'rajkan, dan ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW di-mi'rajkan dan ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi SAW melewati beberapa kaum yang disiksa kelak pada hari kiamat. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah beberapa siksaan-siksaan yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya, Nabi SAW melihat ada manusia yang Allah SWT ciptakan kuku-kukunya dari tembaga. Panjang-panjang dan kuat seperti tembaga. Kemudian dia merobek-robek wajah-wajah mereka sendiri dan merobek-robek dada-dada mereka sendiri. Wa'iyadzubillah. Kata Nabi SAW kepada Jibril, "Man ha'ula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang ya alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia memakan daging bangkai saudaranya dan merusak kehormatan saudaranya. Maka lihat di sini, inilah dosa dan ancaman yang diancamkan kepada orang yang menggibah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat menggibah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, suami saat berantem sering mengucapkan, "Aku pengen kamu ke rumah orang tua kamu." Itu atas pernikahannya gimana Ustaz? Itu status pernikahannya bagaimana ya Ustaz? Sering sekali Ustaz. Terus hubungan suami dan istrinya ini masih halal atau haram? Barakallahu fiik. Wallahu alam, apakah di permasalahannya apakah di sini di negeri kita kalimat ini kalimat yang menunjukkan soreh dia mencerai istrinya, karena bercerai ini tidak mudah dan kalimat yang harus diucapkan kalimat yang soreh, bukan kalimat yang masih ada ihtimal, ada kemungkinan. Dan saya lihat wallahu alam kalimat ini masih kalimat yang masih memungkinkan. Bisa jadi dia lagi emosi, dia tidak ingin melihat wajah istrinya saat itu, dia minta istrinya pulang dulu ke rumah orang tuanya. Bisa jadi demikian, bukan dalam rangka untuk bercerai. Maka dikembalikan ke niatannya, apa maksudnya ketika dia mengucapkan kalimat ini. Kalau kalimat sharih, tidak perlu tanya niatnya. Kalau kalimat itu kalimat tegas, saya cerai kamu, maka tidak perlu ditanya niatannya. Yang seperti ini yang mengandung ihtimal, yang ada kemungkinan makna, maka ini perlu ditanya, apa maksud Anda? Apa niatan Anda? Kalau ternyata dia bilang, maksud saya hanya tidak ingin saat ini melihat wajah istrinya karena saya sedang marah. Nah, kalau itu maknanya berarti bukan mencerai. Maka dikembalikan kepada orang yang mengatakannya, apa maksud daripada apa yang dia ucapkan ini. Apa saja yang dia katakan, maka kita terima. Kita terima zahir ucapan seseorang. Tidak boleh kita gali-gali isi hatinya, karena tidak ada yang tahu isi hati kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kalau dia mengatakan, misalnya dia mengatakan bahwa saya hanya marah kepada dia, saya tidak ingin ketemu dia saat ini saja sampai reda, berarti ini bukan kalimat cerai dan status pernikahannya masih sah. Nah, ini bukan kalimat cerai dan hubungan suami istri yang terjadi setelah itu maka tidak jadi masalah, insyaallah halal dan tidak haram. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.